yang terkait dengan ingatan hamba kepada Tuhannya. Pasing kerua malimai, ini dekad yang kelima, paringeranna atai rihuanna. Ya, dia ingin mendefinisikan di sini apa sebenarnya yang dimaksud ingat. Ya, ini yang mau ditakrifkan, ya, supaya kita tidak keliru di dalam memahami ingatan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengingat Allah, ya, zikrullah, ya, mengingat Allah. Uzkurullah, ingatlah Allah. Uzkur rabbak, ingatlah Tuhanmu. Jadi ini perintah. Jadi sekarang ini karena kita mendalami makna ingatan ini, seperti yang terdahulu ada ingatan itu ya bersumber dari Allah, ya, kemudian ingatan itu kembali kepada Allah, ya, dan kita sudah membicarakan tentang apa kedudukan ingatan apabila berada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, azkurkum, ya, saya senantiasa mengingat kalian. Ya, dan apa kedudukan ingatan itu? Kalau berada pada hambanya, ya, uzkuruni, ya, ingatlah kepada saya, berarti ingatan itu ada pada hamba. Nah, sekarang yang kelima ini yang mau didefinisikan, ditaarifkan apabila ingatan hamba itu kepada Tuhannya, apa yang dimaksud? Ya. Jadi yang digurutta majepu paringeranna atai ripuanna ia na puasang pasom patungatongan. Nah, itu harus dipahami itu. Sebenarnya ingatan hamba kepada Tuhannya itulah yang dimaksud dengan al-ubudiyah al-haqqah atau al-ibadah al-haqqah, pakasiwiat tongan-tongan. Jadi sebenarnya ibadah yang sebenarnya itu beribadah kepada Allah, artinya mengingat kepada Allah. Nah, mengingat, walaupun dari sudut pelaksanaan ibadah ini kan bermacam-macam. Kita sudah baca sebelumnya ada ibadah zahiriyah, ada ibadah batiniyah. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Jadi ibadah dari segi teknis, dari segi amalan itu berbeda-beda. Ya, tapi dari sudut hadaf, dari sudut tujuan, kedudukan, maringerang ripungan ta'ala itu maknanya masompat tungat-tungat lau ripungan ta'ala. Jadi mengingat Allah itu menghambakan diri kepada Allah. Jadi bukan sekedar ingatan yang ada pada pemikiran kita. Ya. Apabila hal itu terjadi di antara sesama makhluk. Nah, jadi berbeda. Ya, berbeda dari segi pengertian, definisi, maringaran ripungan Allah Ta'ala, si bahwa maringaran lau ripadak tarupa tahu ya hingga mengerangi jama-jamata dan sebagainya. Ya, mengingat kepada Allah itulah yang dimaksud puasang pasom patungatongan. Jadi ubudiyah al-haqqah itulah yang dimaksud zikrullah. Jadi seakan-akan kalau kita mau pahami ini secara mendalam, ya, perintah uzkurullah engerangi pungan Allah Ta'ala
ingat kepada Allah artinya sompai Allah Ta'ala. Ya. Sembahlah Tuhanmu. Itu dari sudut amalan. Ya. Tapi dari sudut teori, ngerangi Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah. Ya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya kalau kita lihat. Itulah sebabnya sebelum ini dikatakan orang yang mengingat Allah itulah yang sebenarnya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan saya menyembah tapi saya tidak ingat, nah itu salah itu. Ya, tidak mungkin kamu menyembah kalau tidak ingat, ya kan? Banyak orang yang keluhkan itu, aduh saya sembahyang ini nihil, tidak ada sama sekali ingatan, mengingat pekerjaan lah, mengingat inilah. Ya. Itu jawabannya tadi, kita sembahyang, maknanya kita mengingat Allah. Sedikit atau banyak, yang jelas kalau kita beribadah atau menyebut nama Allah saja, bersalawat, nah, itu maknanya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi nilai, ya besarnya atau kecilnya ingatan itu, nah, itu Allah yang menilai itu. Dan mungkin kita bisa merasa, wah saya sembahyang agak kurang lah, tapi kita tidak boleh menyesali itu. Ya, kita usahakan akan datang. Ya, kita mohon kepada Allah supaya diberikan ingatan yang serius, yang betul-betul terkait dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nareko dei parengerannya riatai tak kalupa nih. Artinya kalau tidak ada ingatan itu maknanya dia lupa. Jadi cuma dua, marengaran, ya mereka tak lupa. Jadi ya roh atahero dua nih. Ya, imma gi marengaran, imma kita lupa. Ya. Nareko marengarangi, maka siang itu. Ya, nareko naratu masempaja nih, mau puasa. Ya, sekurang-kurangnya berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, bersalawat, membaca Al-Quran, nah itu semua adalah bagian-bagiannya. Ya. Nah, termasuk dalam muamalah kita, berbuat baik kepada orang, ya. Memberikan bantuan, sedekah dan sebagainya, itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuma kita terkadang tidak dapat memahami secara secara sempurna. Ya, seakan-akan kita merasa beribadah itu kalau sembahyang, atau berpuasa, apalagi berpuasa berlapar-lapar ya, baru terasa. Tapi ya kok kita bantu orang, kita berbuat baik kepada orang, kita berkata baik kepada orang, maka itu adalah ibadah sebenarnya. Ibadah. Karena kita mendatangkan sesuatu yang dipuji atau yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nareko dei parengarannya riatae tak kalupa nih. Pura tempat din itu napasilen neren sewai pakasiwia. Tak kalupa tahu tidak mungkin dia laksanakan ibadah itu. Ya, jadi coba kita renungkan diri kita. Ya. Aduh saya sembahyang. Dia juga parengaraku. Tidak ada ingatan. Oke, bagaimana kamu sembahyang kalau tidak ada ingatan? Ya. Kecuali kalau ikut-ikutan, main-main dan sebagainya itu
mungkinlah. Ya, tapi kalau kita memang betul-betul melaksanakan apa segala, cuma konsentrasi pemikiran kita itu mungkin tidak ya 100% atau 80% atau 50%, itu bukan itu tujuannya, bukan. Ya, tapi yang jelas kita melaksanakan ketaatan perintah Allah ini itu termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disimpulkan oleh Andre Guru. Jadi pura tempat din itu napasilin nereng siwai pakasiwia sangadina to marengarapa. Rekode na marengara takalupa tidak mungkin. Pakasiwia lahir toga. Pas kasih lehar toga, ya rega napakasih batin. Jadi ya, apapun yang kita laksanakan ketaatan ini, kebaikan ini, nah, itu adalah ya merupakan ibadah kepada Allah dan wujudnya ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu yang dapat kita pahami dalam paragraf yang pertama ini. Agan narimakuan na naro na patu-patu kengi pongan la ta'ala ripaigai nanya ripatete pakasiwiang nyerialena. Ya, jadi oleh yang demikian artinya kita ini dianjurkan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, kita harus istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu, ya, atau ibadah-ibadah itu. Ya, jadi itu yang dimaksud maringaran. Ya kok malah ini melaksanakan suatu kebaikan yang maringaran itu Allah Ta'ala. Nah, itulah kelebihan pemahaman yang ada di dalam ajaran agama kita. Kalau orang lain yang tidak punya keimanan ini kan dia beramal itu adalah merupakan tuntutan batin. Ya, itu ada semacam keinginan asal manusia itu berbuat baik. Artinya memberikan sumbangan, memberikan kebaikan kepada orang lain, tidak berdusta kepada orang lain, muamalah dengan baik kepada orang lain. Itu kan muncul, itu teori akhlak Barat itu begitu. Ya, munculnya kecenderungan untuk melakukan kebaikan ini itu adalah merupakan dorongan kemanusiaan semula jadi. Ya, jadi tidak ada terkaitan dengan keimanan, tidak ada keterkaitan dengan mengingat Allah. Nah, sebab mereka kan tidak percaya kepada Tuhan. Ini sedikit saya sentuhkan karena mungkin ada yang mengatakan, wah kalau begitu orang yang tidak Islam pun ya mengingat Allah karena dia melakukan perbuatan yang baik. Nah, tidak. Ya, itulah perlunya di sini kita meyakini orang mengingat itu asasnya adalah iman, ya, beriman kepada Allah. Ya, jadi agan narimakuan naro napatu-patukan nih, artinya sangat dianjurkan, diharapkan. Pengala ta'ala ripamegai dan nia ripat tetap pakasiwiangi. Ya, artinya yang wajib yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunannya ajaran agama Islam. Tapi bukan hanya ibadah mahdah, ya, artinya termasuk ya perintah-perintah Tuhan, melaksanakan kejujuran, kebaikan kepada orang lain, ya, berbuat baik kepada ibu bapak,
ya, berbuat baik kepada ya, saudara-saudara, Beruang. tetangga dan sebagainya. Ya, Baik. semua itu adalah bagian daripada ibadah dan itu adalah merupakan cerminan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makadai pun Allah Ta'ala di surah Al-Hijr ayat 99 wa abud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Ya, aga bertuanna sampai puamu. Wa abud rabbak. Ini perintah kepada Nabi Muhammad ini. Wa abud rabbak ya Muhammad. Sampai puamu. Nah, ya menurut dari tempat tafsir ya ini kepada umum, bukan hanya kepada, bukan khusus kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai puamu gangka napoleimu tentuan amatengan. Jadi al yakin di sini ya, keyakinan, tentuan, ya, keyakinan itu maknanya al maut, ya, al wafa. Artinya selama kita masih hidup ini kita masih terus ya, melaksanakan ketaatan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datopi paimang risura Uhud. Nah, ini semua adalah merupakan dasar pijakan kita berakidah seperti itu. Fastaqim kama umirta. Ini juga kepada Nabi nih. Ya, betuanna at-tattaqoh. Ya, fastaqim. Perintah istiqamah. At-tattaqoh. Bahasa sekarang ini disiplin. Ya, disiplin. Kita mesti disiplin, kita mesti berterusan melakukan kebaikan itu pada toha pura riparintah yang ngeko. Ya, kama umir, ya, sebagaimana yang telah ya, kamu Muhammad diperintahkan. Artinya itulah yang kamu jalani. Ya, jangan meleset. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ingat, gairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu dia. Jadi pastaqim ya, kama umir. Batuanna at-tattaqoh pada toha pura riparentah yang ngeko. Jadi sisa-sisang nasi tinaja atae si mata tak kalupa pelewi puana. Ya, jangan sekali-kali kita apa namanya lupakan Allah. Udhkur rabbak idza nasid. Ya, engarangi puamu. Nareko tak kalupa ko. Ya, karena bitai ko dama pakwa. Wala takum minal ghafilin. Aja lalu muangkah saisa to tak kalupa. Ya, tak kalupa betul na dek na kasihan ripuan. Dek na dampe-rampe lilana rima dicingi. Dek na makasih betul na aga senaro atok na atin na mangolo ripungan lata. Jadi gini mate kakengi masompah ya ya rega letu ripuan na totak kalupae tomarenna ya. Jadi kalau ada menganggap ya orang itu menyembah Tuhannya, orang itu sampai kepada Tuhannya, padahal orang itu lupa Tuhannya, ya orang itu pingsan. Ya satu masih kiri, la ilaha illallah, akhirnya pingsan dia. Ya, ya lupa, ya sama atau tak lupa. Ya, walaupun istilahnya tasawuf apa macam-macam, menjadi orang gila umpamanya. Ya,
kueto parianai ritu koromai sininna tolle sangi akkalena ya le sangi akkalena ya mancaji pada tahu dena makasing ada senaruh palisutaruna ya ujangan artinya dia apa namanya tidak baik ingatannya apanya de enat tetap perengaran dari puana ajat pusai seri itu tupu sama nasa-nasa ya ini terjadi biasa pada orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan yang berlebihan ya seperti yang kita lihat ya, di YouTube ada yang berjoget lah, ada yang apalah, ada yang sampai sepertinya dia tidak sadarkan diri, tak lupa. Ya, maka ini sebenarnya itu hanya merupakan suatu yang tidak bisa kita anggap bahwa orang itu adalah normal dan orang itu sampai kepada Tuhannya. Kita tidak bisa meyakini seperti itu. Jadi Gurupta sama sekali tidak setuju ya dengan sebagian orang-orang yang melakukan zikir keras itu akhirnya ya muncul apa namanya gerakan-gerakan yang seakan-akan dia tidak sadarkan diri. Rimuka engkane mateka kengi pasing keruang si salai tongenge pole weri Allah Ta'ala. Selesai pole Allah Ta'ala tadi tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Ya. Nade puaseng anu tonget-tongang sangadina anu pulewe ripong Allah Ta'ala. Jadi guru tadi dia tegaskan itu. Ya, jangan kita salah paham ya. Apalagi sekarang ini komunitas YouTube ya ada orang-orang yang berzikir orang ini seakan-akan tak lupa ya kok melupa kita tadi ya, tinasang makna itulah orang yang sampai kepada Tuhannya. Nah inilah yang dilansir yang dinyatakan oleh Nabi Al-Haqqu min Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya dasarnya itu tadi betuan na iya matungka tomatongannya olewe miripuamu ajak muangka saisa to bata-bata mumtarin to ragu-ragu. Jadi pokoknya ini tidak ada kaitannya. Tuhan tidak pernah menyatakan seperti itu ya, bahwa kita seperti orang gila lah, orang apalah ya. Nah, jadi bukan jangan kita pahami ada biasa disebutkan oleh orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat itu bahwa kita itu ya harus berzikir sampai orang menganggap kita gila. Artinya begitu apa namanya asyiknya dengan menyebut kalimat la ilaha illallah ini akhirnya ya kelihatannya seperti gila. Tapi kalau kita di sini dia tidak ya setuju dengan pandangan seperti itu. Dia tetap iltizam ya komitmen dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Ya. De rimunrinna tongenge sangadina pusamani. Ya. Kalau kita nyatakan tadi al-haqqu min rabbik, nah iya anu tonge pole mirip wamu. Maknanya dari kode na pole koro ya hapusan gitu. Nah, itu yang dimaksud ya. Maripa anda grup tapanan. Saya kira itu. Jadi kesimpulan yang kita pahami di sini bahwa tomarengerangi ripuana iya tona tu tahu masom patungatongan ripuana. Lare kota kalupe tahu tidak mungkin dia melaksanakan ketaatan itu.
Tidak mungkin dia melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dinyatakan di dalam ajaran agama kita. Ya, masa batakan lupa. Jadi nareko engkau tahu makasih betul na makasih ni sempajana, makasih ni puasana, makasih si pa bindu madikina pada narupa tahu. Nah itulah orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emi nareko si mata jak na mitawul si mata nengaran. Ya. Apa boleh mi susah si mata napau. Ya. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi makasih ya tongat-tongan ngiri Allah Ta'ala ya nari itu paling ngerangi. Ya. Jadi seakan-akan guru ini dia itu nak kena paralel. Ya, nah iya kia nareko marengerang kita mesti makasih yang nareko makasih yang kita mesti marengerangi. Itu apa namanya si sumpungan nero. Ya, parengerang itu mungkin teori lah kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang. Ya, pakasian itu adalah amalan. Tidak mungkin amalan ini terlaksana apabila ya parengerang. Ya kita tepat ya parengerang kita tepat hukum Allah Ta'ala. Dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu maksud daripada mengingat kepada Allah. Jadi bukan mengingat itu hanya sekedar mengingat dan beda dengan ibadah, dah. Harus satu paket. Ya, kalau orang rajin ibadah itu maknanya orang yang ingat kepada Tuhan. Kalau orang yang main-main atau tidak melaksanakan ibadah, patuh kepada perintah Allah, maknanya orang itu tidak mengingat Allah. Nah, itu kesimpulan yang kita pahami dalam bab yang kelima ini. Kemudian pasing kerua mandenge, ya ini sedikit-sedikit saja. Onrong rionroye merengaran. Di mana kita harus mengingat. Kega ki monro marengaran di Allah Ta'ala. Ya, di mana? Adakah waktu kita sembahyang atau waktu kita puasa atau waktu kita menyebut nama Allah, di situ kita mengingat Allah. Anda guruta dia jawab onrong rionroye maringaran, tempat yang kita tempati mengingat kepada Allah. Majepu onrong siti najaya rionroye maringaran, marengarat tau purun wengi anan nungenna atat takenna parengaranna ripuana iya naritu. Di mana dia? Ya tempatnya tungke onrong purun apa tentue pengala Ta'ala ilalanna aku orang melebihi. Jadi kita bukan kita yang menyatakan, tapi Tuhan menyatakan dalam Al-Quran bahwa disinilah kamu mengingat Allah. Yang pertama, rita tonge, waktu kita berdiri. Ya, berdiri kan keadaan manusia itu kan hanya berdiri. Yang kedua tudang, yang ketiga leu-leu. Cuma itu keadaan kita tuh, berdiri. Berdiri adakah dia jalan, adakah dia lari, adakah dia berdiri saja, itu jelas. Ya. Begitu juga duduk, adakah duduk ya dengan keadaan tertentu atau duduk macam-macam kakinya dan sebagainya, ya duduk. Artinya manusia ini tidak terlepas dari tiga ini, keadaan ini. Sekalipun sakit, mesti ada salah satunya ini. Ya, berdiri, duduk, dan baring. Tiga tempat inilah yang kita dianjurkan oleh Allah
mengingat kepadanya. Ya, mengingat. Namun kade sewa tahu malino pole malino pole rirequairo terlue onro. Artinya tidak ada orang kecuali tiga hal ini mesti dia ada. Ya, terlalu gau ya, sipu ngetuona letu rimon rimatena. Kutumopi tahu mesti ini tiga ini. Ya, mesti tiga. Termasuk kau mati tahu ya. Jadi upanna napananungan ni paringarana. Riwattu tatto-tattona, riwattu joppa-joppana, nanya riwattu tudat-tudana, majeppu temapettu nitu paringarana ripuana. Ya, termasuk waktu leu-leuna. Nari kokoniro monro si mata engka paringaran, nari rekip Allah Ta'ala, ayun na tu. Patuan yon roy maringaran. Maka dari Allah Ta'ala, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya. Pada engerangi puang Allah Ta'ala ri tatot-tatomu dan nyari tudamu kuai topa riliu-liu. Jadi tidak ada waktu sebenarnya, tidak ada keadaan yang terlepas dari tiga tempat ini. Oleh karena itu, ingatan itu sepatutnya berterusan. Istiqamah, fastaqim kama umir. Ya, istiqamah. Sebab Allah Ta'ala suruh kita. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya. Dia nak kada waktu mau sempajang, waktu mau puasa enggak. Ya. Tidak. Cuma tentu dengan melaksanakan perintah-perintah ini atau ibadah-ibadah ini, maka disitulah yang lebih terkhusus ya ingatan kita kepada Allah. Ya, itu bahwa yang regurutta ya dia nak kana petuir timunar mata sembegi masikiri masalawa tidak pernah itu. Ya, sekalipun dia bicara dengan kita, tapi hatinya senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sama dengan yang dinyatakan oleh hadis kana Rasulullah yazkur rabbahu kulla ahyani. Ya. Nabi kita itu mengingat Tuhannya semua waktunya. Ya, tidak ada tidak ada dia tidak mengingat Allah. Malah dia katakan, analastuka ahadikum. Ya, Nabi mengumumkan kepada para sahabat, saya tidak sama dengan kalian. Abitu inda Rabbi, saya ini selalu bersama dengan Tuhanku. Abid mabeni berarti senantiasa bersama. Tanamu aini wala yanamu qalbi. Kalau Nabi taruh, kalau tidur itu hanya matanya tertidur, hatinya tidak pernah tidur, senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal peringkarannya angolona ati laurukum Allah Ta'ala. Ya, saya kira ini Rasulullah ya tentu beda dengan kita ini. Ya. Kalau kita tidur, mana ada kita lagi ingat, hati kita pun ikut. Paling hati kita ini keluar menjadi mimpi dan sebagainya. Ya. Nah, jadi itulah sedikit ya kita pahami dari pandangan Andre Gurutta. Jadi negi mate kagengi engka onro lain. Rilainai onro pura napatan tue pong Allah Ta'ala
majepu sai itu ateka marusa. Ya, dari kongkaring kalinga di Saliwang, keki marengarang, kon rumah pakwe. Ya. Karena ada contoh diberikan oleh Andre Gurupta, ya tentu ya dia paham dari keadaan umat Islam pada waktunya. Pada padanna, tomateka kengengi, ia panaletu parengaranna, nareko mait naita pialena kupiriaras. Naita alena kuriaras. Ya tak gatung riaras naita alena makuar. Ya. Kato biasa rin kalinga, makasip parengarana nareko naite alena engkari lalena hana Allah. Ya, Allahu. Itu kan ada lubangnya. Dia ada di situ. Ya, macam-macam lah ya pandangan orang ini yang memahami. Ya, di guru tekwe termasuk makasolang. Ya tekata. Ya, ini orang yang guru tak betulnya ya. Ondon-ondon remerengarang semua tetok kiga, leu kiga itu dah kiga dah. Bukan kita menghayal ada di aras lah, ada di apa. Di aras. Ya rega kuiri waktu masih tanah si bawa bainena. Artinya waktu dia merasakan kenikmatan ya ketika berhubungan dengan istrinya, maka disitulah dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata male ya bro. Ya, kata male aga sana ateka mapakoro. Ya, gurutan salamane ngapakoro. Ya, dia ciri mapakoro. Ya, gurutan itu biasa. Ya, tak ada gak makanan lain. Kongka yang kalinya makanan lain bicara tasawuf, parengar dan sebagainya ya. Dia nanya gurutan itu. Ya, betulnya si bawah bainena. Ya rega kuiri waktu marena nah. Ya nare kemarena ni selalu la ilaha illallah. Napi yang ngalena nagat nyamrena. Ya, kato betul nagero tareka gaya rega la lebih senol. Kemarena ni aku itu mondro parengarana sengalena. Kueto parilena eritu koromai siagai egana ateka marusa si salai tongenge pole ripuang Allah Ta'ala de abat-abatanna ateka makuero sai sama ngiritu ateka salah pusa panasa-nasa ya topunenge ya wal iyazubillah timelo alindo kiri kung Allah Ta'ala ya lalu gaga betana magasana mengikut ya ajaran-ajaran seperti itu karena tidak ada dasarnya sama sekali ya, baik dari Al-Quran maupun di dalam ya hadis Rasulullah SAW yang ada itu tadi ya sudah dijelaskan oleh Andre Gurupta. Jadi menurut Andre Gurupta tempat atau keadaan di mana kita mengingat Allah itu tidak ada waktu tertentu. Semua selama kita hidup ini, selama kita bernyawa ini, selama kita disitulah kita beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini sangat banyak. Ada yang terkait dengan ibadah khusus, ya, seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, haji. Ada juga ibadah yang terkait dengan muamalah insannya sesama atau muamalah kauniyah bersama dengan alam. Artinya kita harus mengingat kepada Allah, berbuat baik ya kepada semua. Itu sebabnya orang-orang yang mendalam pengetahuannya tentang ingatan ini ya itulah yang biasa mengatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah fihi.
saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah. Karena dia melihat ya ini makhluk Allah. Dia langsung tersentuh. Sayyidina Abu Bakar justru Allah yadri fahuwa yadri, atau Allah yudri fahuwa yudri. Jadi kok dia rasakan tidak mampu, ya artinya sampai kepada Tuhannya, bahwa itulah kemampuannya sampai kepada Tuhannya. Ya, jadi itu semua ajaran yang warid yang dinyatakan di dalam ajaran agama kita yang benar yang dinyatakan oleh Andre Gurunta. Nah, saya kira ini banyak ini yang tidak sejalan dengan Gurunta ini, terutama orang-orang yang menggeluti yang namanya ya tarekat dan sebagainya. Ya, terkadang melakukan seperti itu, merendah, taruh sikiri, keistilahnya waju sikiri, sebagainya. Nah, padahal sikiri itu artinya zikrul lisan, itu adalah wasilah untuk zikrul qalbi, zikrul sir. Ya, itu hanya wasilah saja. Tidak boleh itu menjadi ukuran. Dan yang mengukur itu bukan kita. Yang mengukur itu hanyalah, atau menilai itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ingin disampaikan oleh Ade Gurunta, mudah-mudahan ya sedikit bisa bermanfaat ya kepada kita, terutama yang terkait tadi dengan hal-hal yang mungkin biasa kita rasakan terdapat di dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya silahkan kalau ada yang ingin merespon ataupun Saya Prof. ada pandangan lain, silakan. Terus saja ya supaya lebih cepat ya. Ya minta maaf ini hostnya enggak. Ya, kalau hostnya silakan langsung diambil alih aja. Oke, fadal. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang kami hormati, kami muliakan Prof. Oke. Dan para peserta sekalian, insyaallah. Mohon maaf Prof. Jadi ya. Tadi kan menurut Andre Gurunta. Iya. Tapi kalau menurut Prof begitu. Ya. Zikir itu mungkin ada ada tingkatan. Ya. Ada kalimat-kalimat yang wajib diucapkan, ada mungkin kalimat-kalimat yang mungkin ya sunat saja diucapkan. Yang kedua, Prof, sering kita pelajari itu ada tingkatan zikir. Zikir lisan, zikir fard, zikir sir. Yeah. Apakah boleh dilakukan seperti itu? Yang ketiga, Prof, saya pernah baca itu sebuah hadis ditanya oleh Ali bin Abi Thalib kepada Rasul. Ya Rasul, apakah suratul Fatihah itu mantra-mantra atau misalnya baca-baca dan seterusnya? Iya. Karena ketika itu pimpinan Arab disengat oleh kalajengking. Ya. Dibacakan itu surah Fatihah kayak itu menurut yang saya baca itu sembuh, Prof. Jadi kaitan dengan itu saya itu sering melakukan misal ada pimpinan yang paling yang paling kasar begitu. Saya biasa pakai itu, Prof. Misalnya ketemu baca la ilaha illallah, tarik nafas tuh. Baru baca nurun ala nur yahdillahu linurihi mayasab. Dan maaf, pernah saya lakukan ini dan saya amalkan. Apa ada kaitan tidak, Prof?
misalnya istri kita ini kan agamlah cerewet kah atau marah-marah. Ya. Pada saat kita berhubungan itu, bro, puncak itu salah kan dibaca itu la ilaha illallah kan. Ya itu kira-kira itu kan akan imatan itu di situ dengan pada saat kita sakaratul maut. Itu kira-kira mohon maaf apakah ini merupakan suatu pelanggaran syariat atau tarekat itu ya hanya sebagai penguat apa namanya iman saja. Terima kasih banyak Bro. Tabel lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oke. Kasih. Ya, ini pengalaman masyarakat ya. Ya, jadi yang pertama tadi tentang zikir ya. Kita harus bedakan zikir dalam pengertian mengucapkan apa namanya kalimat thayyibah ya ada dalam Al-Quran itu. Artinya termasuk tasbih, termasuk lafzul jalalah, ada yang paling mulia la ilaha illallah dan sebagainya. Itu zikir. Artinya kita apa namanya menyebut. Nah, inilah memang ulama kita melihat zikir itu tingkatannya begitu tadi. Nah, yang bisa kita kuasai itu lidah, ya hati, sir, rahasia itu kita tidak bisa kuasai itu. Ya, oleh karena itu kita jadikan lisan ini sebagai wasilah untuk meluruskan hati kita dan sir kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dilakukan oleh tarekat-tarekat itu sehingga ada zikir-zikirnya. Tapi yang paling umum zikir la ilaha illallah. Karena ada memang hadis Rasulullah afdaluz zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya. Seperti yang saya selalu katakan dulu bahwa bukan hanya la ilaha illallah yang mulia, baca Quran juga termasuk paling mulia zikir. Ya, paling mulia zikir. Tinggal rasa kita kalau baca Quran itu bisa membawa hati dan sir kita ini mengingat kepada Allah ya. Nah, bolehlah, tapi kalau tidak ya hanya dapatkan pahala baca Quran aja. Ya, baca Quran atau baca salawat, itu semua adalah zikir. Jadi termasuk doa. Doa itu zikir. Yang berdoa. Apa namanya salawat. Baca Quran. Kemudian kalimat-kalimat thayyibah ini. Kalimat thayyibah la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca kalau orang ada yang kena musibah dan sebagainya. Ada 10 itu yang ada disebutkan oleh ahli tafsir, termasuk kalimat thayyibah ya, yang selalu dianjurkan kita melazimi membacanya. Melazimi. Dan inilah yang tadi disebutkan oleh Guru. Itu tidak ada waktu itu sebenarnya. Tidak ada waktu kita berdiri, kita duduk, kita baring. Kita boleh lakukan seperti itu. Ya. Nah, cuma yang kita rasakan ini terkadang kita sudah asyik baca begitu la ilaha illallah, tapi akhirnya pikiran kemana, akhirnya tidak lagi kita baca, terlupa lagi, lain lagi kita pikirkan. Itu kan jadi untuk meluruskan itu sebabnya orang-orang yang di tasawuf ini, terutama di tarekat ini, dia mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ya, itu sebagai latihan. Tapi pada hakikatnya itulah uzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Tidak ada waktu. Ya, tidak ada bilangan yang begitu tepat. Ya, bilangan itu hanya untuk membanyakkan saja. Itu yang saya paham lah. Ya, saya kira itu yang terkait dengan zikir. Ya, tapi zikir hati ini sebenarnya kita tidak bisa kuasai. Begitu juga zikir sir, ya di dalam hati dan yang di loop lagi itu dalamnya itu bukan kita, karena itu adalah rahasia Allah di situ. Ya, Allah itu ke sana bukan ke lidah. Lidah ya kita kuasai.
Oleh karena itulah kita ini harus berusaha membiasakan lidah kita itu. Karena pengalaman ulama-ulama karena mampu membiasakan lidahnya, menguasai lidahnya, akhirnya lidahnya itu terbiasa, akhirnya hatinya juga ikut. Ya, hatinya akan ikut. Itulah yang kita sering kalau kita baca ini dapat pahala. Itu sebenarnya adalah anjuran aja, ya motivasi aja sebenarnya. Bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu. Saya kira itu sedikitlah tentang zikrullah ini. Andre Gupta di sini dia tidak bicara tentang zikrullah, dia bicara tentang bagaimana mengingat kepada Allah. Ya, mengingat ini ya tentu melalui zikir tadi. Ya, mengingat. Ya, kalau kita sudah bicara tentang mengingat ini, itu kaitannya dengan hati, kaitannya dengan sir, ya, malah kaitannya juga dengan akal. Ada juga kaitannya dengan akal, ketenangan akal. Itu sebabnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, hati menjadi tenang bukan karena berzikir, karena mengingat Allah. Ya, belum tentu orang berzikir ini dia dia tenang, belum tentu. Ya, belum tentu. Apalagi kalau dia sudah diiming-iming dengan dengan tujuan-tujuan tertentu, bukan tujuan sebenarnya, ya itu yang menjadi masalah. Ya, jadi ini harus diluruskan ini pemahaman kita, dan harus selalu muncul itu perbedaan antara berzikir dan mengingat. Karena bahasanya dalam Al-Quran itu sama kan, ya zikrullah juga. Ya bahasanya, cuma Andre Gupta, ya para ulama kita ini yang mengkaji mulai dari sahabat dulu sampai ulama salaf sampai ke kita sekarang ini, menjadikan zikir itu sebagai wasilah untuk meneruskan ingatan kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud tadi, zikrullah. Jadi benar yang dikatakan tadi ada ya zikrul lisan, ya, zikrul qalbi, zikrul sir. Tapi bukan derajat ya, bukan derajat. Ya, kemudian yang terkait dengan memanfaatkan Al-Quran ini untuk berobat, untuk apa? Seperti dalam hadis riwayat Sayyidina Ali tadi disebutkan. Itu enggak ada kayak bukan karena zikir, bukan, memang Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Nah, jadi itu seumum itu. Syifaun wa rahmah. Ya, tapi ingat lil mu'minin. Ya, bagi orang yang beriman. Ya, jadi itu yang yang harus kita pahami. Jadi boleh seperti yang dinyatakan tadi, kalau kita mau berjumpa ini ada satu buku Imam Ghazali buat, ya sesuai pengalaman ulama-ulama, pengalaman Imam Syafi'i, pengalaman Imam Ahmad Hanbal, pengalaman itu ada semua disebutkan. Ya, ada yang baca salawat ketika mau jumpa dengan amir, ya dengan khalifah. Ada yang baca laqad ja'akum rasul, ada semua disebut. Ya, ini menunjukkan ya bahwa sebenarnya Al-Quran itu mempunyai kesan ya tersendiri bagi yang membacanya. Ya, bagi yang membacanya. Tidak seperti kalau kita baca koran, ya baca akhbar, baca benda, tidak sama. Kita baca Al-Quran itu memang ada kesan atau taksir, ya ada pengaruh ya dalam jiwa kita yang boleh nampak kepada orang lain seperti tadi itu. Kita jadi seperti obat tadi, bukan hanya Fatihah, ya banyak, ya, banyak. Ya. Dan saya juga gunakan itu karena ya itu sudah tradisi di DD ini, kalau banyak yang minta air lah, apalah segala macam-macam. Jadi saya bacakan ayat Al-Quran atau saya bacakan zikir-zikir yang terkait, kemudian didoakan sedikit apa tujuannya air ini. Ya. Karena dalam dalam Al-Quran dikatakan waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Ya. Tuhan mengatakan kami jadikan air itu semua
ya benda hidup ini, artinya bermanfaat untuk benda yang hidup. Ya, jadi itulah asas itulah ya, sehingga ada gurita dulu. Ya, mungkin walaupun ada sebagian orang yang tidak mau, tetapi saya rasa kita lebih baik ya melayani masyarakat kita daripada dia pergi ke dukun-dukun, ke tempat-tempat orang-orang yang tidak ada asas agamanya, tidak ada akidahnya, justru merusak. Kalau kita boleh nasihati mereka. Ya, nah itulah sedikit. Jadi saya kira memang itu yang perlu kita manfaatkan. Dan ini semua dalam kerangka zikir. Ya, dalam kerangka zikir. Kita baca Quran tadi Al-Fatihah kerangka zikir. Laqad ja'akum zikir, ayatul kursi semua. Ya, semua. Ya, malah ada riwayat bahwa ada beberapa orang sahabat itu punya anak kecil. Ya, karena anaknya masih kecil, belum bisa membaca, belum bisa menghafal, maka dia tuliskan Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhirnya Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dibungkus, dimasukkan di dalam bajunya sebagai zimat. Ya, zimat. Ya, karena anaknya ini belum boleh membaca, belum bisa menghafal, belum. Ya, kecil. Ya. Tapi kalau kita ini sudah besar ya saya kira tidak perlu pakai zimat lagi. Itu tadi baca setiap subuh, setiap maghrib dan sebagainya. Jadi karena zimat jadi ayatul kursi supaya tidak diganggu setan. Ya, saya kira itu. Jadi tapi yang jelas ya, ulama kita dari sahabat dulu ya memang menggunakan sekali. Ya, menggunakan asar sahabat ini. Al-Quran ataupun doa-doa untuk dijadikan sebagai pelindung diri. Ya. Malah ada kawan saya di Malaysia dulu, Said, dia Habib tapi dia pakar ekonomi, dia mengajar ekonomi di USIM. Dia bercerita bahwa bapaknya itu datang dari Yaman langsung, kemudian ke Malaysia. Dia kawin beberapa kali. Katanya waktu meninggal itu orangnya hafal Quran. Waktu meninggal itu ditemukan di dalam pakaiannya ini, pakaian dalamnya ini ayat-ayat Al-Quran. Satu Quran katanya ditulis, disimpan di sini terus, ya di dadanya, dijadikan sebagai zimat. Ya. Jadi begitu orang dulu itu sangat menghormati dan menjadikan Al-Quran, bacaan-bacaan mulia ini sebagai pelindung ya, bagi dirinya. Ya. Dan saya kira ada asasnya seperti tadi itu. Ya, cuma kita tidak ingin memasyarakatkan. Ya, nanti semua orang dapat Guru Tambo Dalek dulu katanya itu waktu rombongan Pak Yusuf ya Panglima dulu ya datang berjumpa, dia mau ke Jogja ya untuk berperang di sana. Itu dibekalkan dengan doa-doa itu ya. Karena mereka ini kebanyakan tentara yang tidak tahu baca ya ayat Quran, cuma sembahyang saja tidak lakukan. Jadi dituliskanlah untuk Gurupta, baru dikasih, baru itulah yang dimasukkan dalam tempat uangnya menjadi zimat. Artinya ini semua itu pengalaman-pengalaman ulama kita yang saya ceritakan, jadi bukan barang yang dikatakan khurafat, yang dikatakan itu biasa dilakukan. Mungkin yang terakhir tadi ya bacaan, kalau kita kena itu memang ada ulama yang tidak membenarkan sama sekali, karena ini perjumpaan suami istri. Tapi suami istri kan itu ibadah
Ya, itu kan ibadah. Kecuali kalau yang haram ya itu memang bukanlah ibadah. Ini ibadah. Dan ada dalam hadis itu kita disuruh baca Allahumma jannibis syaitan ala razaqtana. Jannibna wa jannibis syaitan ala razaqtana. Itu ada doa. Artinya kita disuruh berdoa. Ya, ketika mau berjima ya dengan istri kita itu. Ya, jadi enggak ini. Malah ada saya temukan di kitab-kitab yang saya kata dia baca warauhun waraihanun wayanatun naim. Ya, untuk betul-betul dia menikmati, meresapi ya kenikmatan itu bersama. Jadi dia baca itu warauhun waraihanun. Jadi kalau berdasarkan dengan itu, ulama kita membenarkan. Itulah la ilaha illallah, apapun yang kita baca enggak. Artinya kita rasa bersyukur, rasa ingin ya menikmati karena itu datangnya dari makanan min ni'matin faminallah. Itu keyakinan kita. Semua kenikmatan ini asalnya dari Allah. Bukan hanya itu. Ya, apapun kenikmatan di dunia ini, nikmat makan, nikmat minum, nikmat macam-macam kita kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada apa namanya? Semacam zikir lah, doa ya dinisbahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam sebagian ulama. Tapi ada yang mengatakan memang dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Nah, itu yang saya kira dapat kita pahami dari pertanyaan Dr. Bola tadi. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik. Silakan Ustaz Taufik, di Taufik ya, teruskan. Iya, Bang. Ya. Baik para hadirin sekalian, karena mohon dijelaskan jika ada hal yang ingin didiskusikan lagi, diperjelas dari tema kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol. Adal. Kembali kami persilahkan kepada para hadirin, kita ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan pada guru kita, bisa langsung lewat media Zoom ini atau kami bantu bacakan di media chat. Baik, mungkin sudah di para kami sekalian, kami persilahkan kepada Anda Ibu Rota untuk berkati pengajian kita dengan doa. Jadi saya kira itu tadi yang kita telah baca. Jadi Guru Teh ini itulah tarekatnya Guru Teh itu. Ya, jadi jangan kita mengandai-andai orang luar yang sebutkan tarekatnya kita begini-begini. Itulah. Karena ini kitab ini saya mengaji di Parepare itu 2 kali tamat ini kitab ini. Al-Qaulus Shadiq. 2 kali ditamatkan, setiap subuh dia baca. Dia sendiri langsung membaca. Ya, jadi alhamdulillah. Ya, dengan dasar itulah saya mampu untuk memberikan huraian dan saya tambahlah dengan rujukan-rujukan yang saya terima waktu saya juga mengaji masuk di Kairo. Ya, saya kira insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliya ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'a tadari dawati wal irsyad jami'an mubarakan wa
وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا وسيلة للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعل المؤسسات التربوية والدعوة الاجتماعية في حفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang. Bah. Ya, demikian pula kepada para hadirin sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasi kita. Insyaallah kita akan melanjutkan tema kajian kita di Pasung Sarawang Mafiqah di pengajian berikutnya. Wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, mohon diri.